Lupa belum hidupin mikrofon teman-teman. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga dimanapun teman-teman berada, di Indonesia, di luar negeri atau dimanapun, semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be you, and be original. Kembali lagi bareng saya Dewi Pobo. Saya lagi di dapur, jam-jam segini emang jam-jamnya masak untuk makan siang ya teman-teman. Mau cerita sambil kita nyiapin makan siang untuk hari ini. Saya mau masak apa hari ini? Mau bikin arroz caldoso. Jadi arroz caldoso itu nasi tapi dimakannya pakai kaldu gitu. Terus kaldunya saya pakai kaldu brick. Kaldu yang udah siap itu loh teman-teman. Cuman ini saya belinya kaldunya tuh nggak ada garamnya ini. Jadi nanti kita tambahin garam sedikit. Gitu teman-teman. Apa kabar teman-teman semua? Ini sekarang di Indonesia karena kita selisih 5 jam. Berarti sekarang di Indonesia jam 6 ya. Mungkin teman-teman waktunya sholat maghrib untuk Indonesia bagian barat ya. Mbak Ara, halo apa kabar? Mbak Ranti juga apa kabar? Yang lainnya juga apa kabar semuanya? Selamat sore, selamat malam untuk teman-teman yang di Indonesia bagian timur sana. Mohon maaf lahir dan batin juga Mbak Dwi Susana, Mbak Sulastri. Waalaikumsalam. Bentar teman-teman ya. Hari ini saya mau bikin ini apa namanya, ada sisa mie teman-teman, mie kuning gitu loh, ada sisa sedikit, nggak tahu mungkin dibikin omelet kali, enak kali ya. Oke, halo Mbak, selamat malam Mbak Asi, Mbak Andi. Mohon maaf lahir dan batin teman-teman semuanya. Mbak Kriswanti juga, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak Rohaya, terima kasih, sehat selalu juga untuk jenengan. Bentar teman-teman ya, saya mau nyari bahan untuk masak. Mbak Upi, waalaikumsalam. Mbak Irma juga, waalaikumsalam. Sebentar. Oke. Kita bikin dadar aja, sama ini ada ayam sedikit, ini kita manfaatkan juga. Mie goreng aja kali ya, bikin mie goreng aja deh. Bentar. Jadi teman-teman, masak apa Mbak Dewi? Saya kehabisan ide, bukan kehabisan ide, nggak ada ide mau masak apa. Jadi beberapa hari terakhir sih teman-teman, sejak saya pulang dari Indonesia itu kayak nggak ada keinginan untuk masak yang spesial gitu. Apa itu makanan Indonesia, apa itu makanan sini, apa itu makanan luar, itu nggak ada keinginan teman-teman. Terlalu banyak hal yang mesti dikerjain. Jadinya sampai untuk nyempetin untuk masak, mikir, jangankan untuk bikin konten ya teman-teman, mau masak aja tuh kayak yang, pernah nggak sih teman-teman ngerasa di fase yang mau ngapa-ngapain males gitu? Mungkin pernah ya, sesekali mungkin pernah ngalamin yang seperti itu. Jadi jangankan punya keinginan untuk besok mau makan ini, mau bikin konten masak ini gitu, nggak ada. Bahkan mau masak aja bawaannya tuh malas teman-teman. Jadi makan itu kayak yang penting gizi nutrisi tubuh tuh terpenuhi gitu, nggak mikir
pengen bikin ini bikin itu gitu, enggak. Dan hari ini ada nasi putih kemarin sisa, saya kasih kaldu jadinya jadi arroz caldoso. Mungkin saya mau buatin nacho tacos lagi karena masih ada ini, karena masih ada apukat teman-teman. Nah, sambil bikin tacos kita sambil cerita ya. Sering Mbak kalau lagi malas-malasan gitu. Iya, ini kayak saya udah lama banget nggak ngalamin yang seperti saya alamin sekarang ini teman-teman, lama banget. Nggak tahu ya kapan terakhir kali saya kayak nggak ada greget untuk ngapa-ngapain, termasuk untuk bikin konten. Teman-teman, jadi di awal tahun saya ngerasain, dari awal tahun 2023 itu ya, Matilda itu bilang gini, tahun 2023 itu tahun yang paling gak enak, Matilda itu bilang gitu. Terus saya tanyakan, kenapa Matilda? Nggak tahu, tahun 2023 tuh nggak seindah tahun 2022, Matilda itu kan bilang gitu. Terus saya tanya, nggak edanya kenapa, kan ini di awal tahun gitu. Terus dia bilang, nanti Bu lihat, dia bilang gitu. Kayaknya ada benernya yang Matilda bilang itu teman-teman. Jadi di tahun ini, sebenarnya kan ini masih dibilang pertengahan tahun juga enggak ya, masih bulan keempat kan. Tapi kayak saya ngerasain apa yang dibilang Matilda di awal tahun itu kayak ada benernya juga gitu. Banyak banget kejadian-kejadian yang tidak kita rencanakan itu yang terjadi gitu loh. Kayak mungkin dibilang musibah, cobaan hidup kali ya teman-teman, itu ada aja gitu. Terus itu dan terjadinya tuh bukan cuman di saya gitu. Kayak teman-teman saya yang baik itu di sini di Indonesia tuh juga sama, ngalamin yang sama gitu, pada curhat, ada masalah ini, ada yang tiba-tiba hubungannya dengan keluarganya nggak harmonis, usahanya bermasalah, pokoknya kayak yang nggak tahu, kayak banyak dibilang apa ya, mungkin petaka mungkin terlalu berat ya kalau dibilang petaka, banyak cobaan-cobaannya gitu loh teman-teman. Nggak saya, nggak teman-teman saya, nggak keluarga saya. Nggak tahu kalau teman-teman dari yang bergabung di live saya ini apakah juga merasakan bahwa tahun ini tuh tahun yang berat. Mbak Nurma, apa kabar? Mbak Umi, bawa oleh-oleh apa dari Wonosari? Jadi saya itu nggak bawa oleh-oleh teman-teman. Saya itu tipe orang mungkin yang sedikit berbeda dari kebanyakan orang Indonesia lainnya, sepertinya ya. Saya itu kalau bepergian gitu, itu saya nggak terlalu mikirin oleh-oleh. Walaupun misalnya saya tinggal jauh di Spanyol ya, yang kayaknya pas kalau pulang ke Spanyol bawa segala macem oleh-oleh. Saya bukan tipe yang seperti itu. Jadi kalau lagi mood aja bawa, itu pun nggak banyak, nggak sampai berkoper-koper gitu, nggak pernah juga saya. Baik itu sebelum saya rajin bikin konten. No, abuela. Mertua saya cari tongkat, nggak tahu di mana. Ya, ¿dónde está? Ya. Sebelum saya bikin konten dan sampai sekarang saya rajin bikin konten itu, saya memang kalau pulang kampung atau pergi kemana-mana lah, nggak cuma pulang kampung, traveling kemana gitu, saya memang nggak oleh-oleh itu bukan menjadi suatu kewajiban bagi saya gitu. Jarang bawa oleh-oleh, apalagi kemarin yang pas pulang di Indonesia kemarin, memang pas lagi repot sekali itu, memang saya hampir dibilang nggak bawa oleh-oleh lah ya kemarin saya pulang ke sini. Kalau oleh-oleh yang dari sini kan kemarin teman-teman sudah tahu ya, oleh-oleh yang dari sini tuh semuanya mandek di Singapura karena bagasi sempat hilang di Singapura beberapa hari. Bukan di Singapura sih hilangnya, sepertinya hilangnya di Jeddah. Ketelingsut teman-teman di Jeddah. Nah itu yang teman-teman yang saya bilang tadi, kayak yang banyak banget cobaan di tahun ini. Dan saya itu mungkin termasuk orang yang kalau punya masalah, sebelum masalah itu
saya nemuin jalan keluarnya, saya nggak share sama orang lain gitu. Jadi saya keep itu masalahnya sendiri, masalah kerjaan segala macam gitu. Dan saya ngehnya kalau teman-teman juga ngalamin yang sama, karena mereka itu pada curhat ke saya. Jadi saya tuh kayak jadi tempat sampahnya mereka gitu loh. Kalau misalnya ada masalah usaha, masalah keluarga, masalah hubungan dan lain sebagainya, itu kan pada cerita tuh teman-teman saya, teman-teman. Jadinya dari situ saya jadi tahu gitu, ternyata yang ngalamin apa namanya cobaan itu nggak cuman saya aja, ternyata teman-teman dekat saya pun, bahkan ada keluarga saya pun juga sedang mengalami hal yang serupa gitu ternyata. Kita pede sehat, iya Mbak, betul. Matilde, assalamualaikum. Sini dulu, belum salim sama ibu. Apa itu? Kena. Sayang-sayang sekali sama ibu. Hai, salim. Hai. Belum salim sama ibu. Assalamualaikum. Ibu lagi live, tadi ada tanyain Matilde di mana gitu. Aku di sini. Tuh lihat. Baru pulang dari mana? Dari sekolah. Aku baru pulang sekolah teman-teman. Aku baru pulang sekolah. Wah. Boleh gabung dong, boleh sekali. Halo Matilde cantik. Assalamualaikum Mbak Upi Sulfia, Tante Upi tuh. Yes. Sulfia. Pam 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 pram. Ada Nacho juga teman-teman. Jadi begitu, apakah juga teman-teman ngerasain tahun ini adalah tahun yang berat untuk teman-teman? Kalau saya merasakan iya, kayak lebih banyak. Kelas? One class. Untuk apa? Matilda jangan makan yang manis-manis, oke? Untuk postre, oke? Karena maamnya 10 menit lagi sudah matang. Oh, oke. Ya? Ya. Jangan banyak makan manis-manis. Terus teman saya yang seumuran lah ya, 40, 41 gitu, terus pada bilang gini, apa benar ya kalau udah umur 40 ke atas itu kayak cobaan hidup tuh kayak lagi banyak-banyaknya. Jadi kayak kalau dibilang kehidupan yang terberat tuh yang waktu masuk usia 40, pada bilang begitu teman-teman. Gak tahu, mungkin pas kebetulan aja ya, kebetulan pas masalahnya tuh datang barengan semuanya. Gak tahu kalau teman-teman juga mengalami hal yang sama tahun ini. Wah, ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya, cuman ya yang datang pertama itu yang negatifnya itu, baru dari kejadian negatif itu baru kita bisa ngambil sisi positifnya gitu. Cuman ya itu kayak ngefek teman-teman, mengefek di kehidupan sehari-hari. Ya ini salah satunya, teman-teman mau masak aja rasa bawaannya manis. Nggak selera makan, kalau nggak ingat harus makan biar tetap sehat gitu, kayak males mau makan. Mudah-mudahan nanti segala sesuatunya membaik ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak. Iya betul, iya. Kita akan naik kelas, iya betul. Semakin ini sih saya ngeliat teman-teman, semakin besar tanggung jawab kita, maka akan semakin banyak juga ujian kita. Gitu sih saya melihatnya. Kalau kita nggak tumbuh membesar, tidak akan banyak cobaannya tidak akan banyak. Cuman kalau kita semakin tumbuh
semakin tinggi, semakin besar, tanggung jawab kita semakin besar, itu kan memang masalahnya menjadi semakin kompleks. Kita Papa? Balik. Cuman kalau masalah saya itu seputar ini sih teman-teman, seputar usaha, bukan apa namanya, hubungan suami istri atau hubungan dengan keluarga gitu, enggak, lebih ke masalah tanggung jawab, masalah pekerjaan. Cobaannya banyak sekali teman-teman. So the arrival is gonna be the third. The arrival probably is gonna be the third The arrival of what? container. Yeah, I told you it's the estimation. This estimation. They never say like exactly the date. That's why they say ETD, estimation departure, and estimation arrival. Selamat. Más o menos. But it's not exactly will be arrived 3 of June. I know what you mean. But it's a bit earlier in the paper. Duh, mata saya. Lagi ngomongin apa? Lagi ngomongin kontainer teman-teman. Ada apa namanya? Barang mau datang dari Indonesia ke sini. Saya bilang sama Nacho, estimasi nyampenya tuh tanggal 5 Juni karena akan berangkat dari port di Surabaya itu tanggal 8 Juni, tapi harus berhenti dulu di Singapura. Itu kapal barangnya dari Singapura berangkat tanggal 13 kalau saya nggak salah. Terus estimasi tiba di sini jadwalnya itu tanggal 5 Juni. Cuman saya dapat email tadi pagi itu akan nyampe di sini tanggal 3 Juni. Terus Nacho tanya, ini yang benar yang mana? Terus saya bilang semuanya benar karena kan estimasi. Yang namanya estimasi itu bisa jadi lebih cepat, bisa jadi lebih lambat, tergantung nanti kan namanya kapal ya teman-teman. Perjalanan di kapal itu kan juga tergantung dengan apa namanya, ombak segala macemnya itu loh. Kadang-kadang lebih cepat datangnya, kadang-kadang lebih lambat datangnya gitu. Kirim barang dari Indonesia ke sini, usaha juga untuk ngidupin apa namanya, untuk mengebulkan dapur keluarga sendiri dan dapur orang lain juga gitu teman-teman. Papa Nacho guapo. Iya, Nacho kemarin saya bilang dia ganteng. Saya bilang kemarin dia habis potong rambut teman-teman. Saya bilang sama dia, Nacho kamu itu kalau sebenarnya kalau misalnya pakai baju rapi, sisir rambut rapi, kamu tuh ganteng. Saya bilang gitu sama dia. Cuman saya sendiri sadar gitu teman-teman, kadang-kadang kalau kita lagi banyak kerjaan gitu ya, itu tuh kadang-kadang kayak ngurus diri aja males banget, ngurus baju males banget, sisir rambut aja kadang-kadang saya juga nggak sisir rambut gitu. Jadi saya nggak bisa apa namanya nuntut Nacho untuk rapi dan selalu bersih, karena saya pun kadang-kadang nggak rapi kadang berantakan gitu. Ujian selalu ada dalam hidup, ambil hikmahnya, selalu dimudahkan semuanya. Betul Mbak Rizka, betul. Cuman ya tahun ini tuh saya kayaknya paling banyak nerima, paling banyak dari bulan Januari ya, paling banyak nerima sampah-sampah dari teman gitu. Jadi tahun ini tuh kayaknya saya tahun yang paling banyak teman-teman tuh pada curhat sama saya tentang masalah hidup mereka masing-masing gitu. Jadi kayak yang I have my own problem gitu. Saya punya masalah saya sendiri, tapi saya masih harus nerima sampah-sampah dari teman-teman saya. Itu makanya saya bilang tahun ini adalah tahun terberat untuk teman-teman saya, untuk saya juga gitu. Banyak sekali cobaannya. Tapi kalau nggak ada cobaan gitu, kita juga nggak ini ya teman-teman. Kedepannya juga mungkin tidak semangat untuk menjalani hidup juga ya, kalau yang flat-flat aja, senang-senang aja. Oke. Nih tortillanya Nacho udah jadi tuh, alpukat, tomat. Ini kayak kemarin 2 hari yang lalu saya juga bikin deh, 2 hari atau 3 hari yang lalu ya. Tapi udah saya kasih garam belum ya, lupa saya, belum. Teman-teman, apakah sudah mulai puasa ini apa namanya, nyawal apa belum?
Tadi pagi tuh saya keluar sama teman kan, sarapan. Dia mau ngajak ketemuan, curhat juga tentang masalah hidupnya dia. Oke, pasal. Dan pas kita udah ketemu di cafe itu, saya order, saya tanya sama dia, kamu mau order apa gitu. Terus dia bilang, aku nggak order karena aku puasa nyawa lah, kamu ngajakin sarapan tapi kamu puasa. Terus dia bilang, sebenarnya intinya tuh aku mau ketemu sama kamu, dia bilang gitu, di tempat yang khusus gitu loh, dia bilangnya. Kalau untuk sarapannya sih itu sebenarnya cuman kayak modus gitulah intinya, kalau bahasa Indonesia kurang lebih gitu. Aku cuma mau ketemu sama kamu, pengen cerita gitu. Jadi tadi saya sarapan sendiri, dia puasa nyawal. Apakah teman-teman termasuk yang sering menjadi tempat sampah teman-teman atau keluarga? Kalau saya tuh kayak jadi termasuk yang jadi tempat sampah teman-teman dan keluarga. Kayak masalah apa aja yang teman-teman punya, keluarga teman-teman itu pada cerita ke saya. Which is good karena sedikit banyak kita bantu healing permasalahan mereka, walaupun kadang-kadang kita nggak tahu solusinya apa ya, cuma dengerin aja gitulah. Kadang-kadang kan orang cuma butuh didengerin aja gitu. Sementara saya sendiri, saya adalah tipe orang yang bukan tipe orang yang bisa menceritakan masalah hidup ke orang lain gitu. Biasanya saya cerita itu kayak misalnya ini saya cerita gitu, cuman saya nggak cerita ada apa gitu, nggak. Biasanya saya cerita kenapanya dan ada apanya itu ketika saya udah nemuin solusi. Kalau saya tuh gitu teman-teman. Karena kalau untuk saya sendiri itu yang paling bisa dengerin kita dan ngasih solusi kita itu, kalau menurut saya, walaupun saya itu tidak termasuk orang yang terlalu religius sekali, cuman kalau ada masalah tuh saya tetap lebih percaya bahwa bahwa yang di atas tuh paling ngerti solusi untuk masalah kita. Jadi biasanya saya selalu ngobrolnya sama yang di atas. Nanti kalau udah nemu solusinya gitu, biasanya terus udah bisa ketawa-ketawa gitu, baru saya cerita ke keluarga, ke teman, nih kemarin tuh gini-gini, aku tuh gini-gini, tapi alhamdulillah sudah bisa solusinya begini. Kalau saya biasanya gitu. Apapun masalahnya, teman-teman bisa tanya deh ke teman-teman saya, ke keluarga saya, hampir nggak pernah saya cerita masalah ada apa gitu. Nanti kalau udah selesai itu baru cerita. Kemarin gini misalnya ya, kemarin rugi nih, misalnya 10 juta, 20 juta, itu ceritanya nanti kalau sudah saya nemuin solusinya atau uangnya udah balik gitulah. Kalau misalnya ini masalah bisnis ya, biasanya gitu. Saya agak susah kalau untuk cerita sama orang lain. Papa Nacho lucu, iya, ya untungnya ada Nacho yang bisa melucu teman-teman, sedikit mengobati kesetresan kami. Kalau Nacho, kalau ada masalah dia lebih bisa menguasai situasi. Kalau Nacho, kalau saya karena orang Indonesia, jadi kadang-kadang masih kebawa perasaan apa namanya teman-teman, sedih gitu kalau Nacho. Nacho. Sorry teman-teman, tak ini apa namanya, ayam saya ada kaldunya tumpah di sini. Kaldunya tumpah. Give me koro today. Don't they? Don't they? So you are not going to eat a lot, no, today? No? Nacho bilang dia nggak makan banyak karena habis brand sama temennya, sama teman bisnisnya. Kalau gitu ini nggak usah tak masak aja mie-nya. Nacho nggak makan karena yang lebih banyak makan di rumah memang Nacho. Kalau Nacho nggak makan, nggak usah masak banyak, kita masak ayam aja sama tacos, udah itu aja.
kebahagiaan itu bersama keluarga hilang semua masalah. Betul Mbak, Ana, tidak semua masalah harus diserahkan ke orang lain, kita yang sama atas. Iya betul, iya betul. Sujud itu adalah jawaban terbaik untuk masalah-masalah kita. Iya Mbak, benar. Did you go to Montornes o no, apa? No. You went to Montornes o no? ¿Dónde fue con Corro? ¿Campos? ¿Dónde está? Ah. A ver, habla con teman-teman. Teman-teman, how are you today? Oh, a ver, can you see my glasses? Cuaca hari ini bagus banget di sini teman-teman, di Castellón. Huh? Fitri, from Padang? Padang. So you're not going to eat a lot, no, Papa? No. Okay. Then So I need it needs a bit more, no? No. what? But this is not cooked. Ah, isn't it? We are not going to eat chicken. Perdi is there. Ferdi, who is Ferdi? Perdi, my friend. Pero ya. She's cantik. Mbak Ferdi. Kata Nacho, Mbak Ferdi cantik. Ngintip-ngintip Papa Nacho. Umi, how are you today? Oh iya Papa. From Lampung, Tuti Ratna. You know something? Cerca near Aminah también. Cafeteria Santa Gloria, you know where, no? That you told me that they are selling maletas. We need to go there. You know why? Why? Because that place is going to close and they're going to change in Avenida Valenciana. And all the product that they have is discount 50%. I told you. It's not only maleta, everything. It's like sabanas, cosas. But we need maleta. Yeah. Today I go there just to have a look and then And how was the maleta? Good? maleta, for example, from the price for 200, 280 is half price. Tomorrow, if you are free, we can go there. Tomorrow I have class. Evening maybe. Mira, from Malaysia, Dewi. Salam dari Malaysia. Halo Mbak Dewi. Selamat malam Pak Bapak Kobo. Dewi Dalawati. Malaysia. Muy por Boyolali. Niar Bogor. Boyolali, no. Niar Solo. Jakarta. From Batam. Here, I live in Batam. Matilde. Anima Tamer is asking about you. Cantik Matilde. Mana, Ima. Deli Jamius. From Padang. From Jamil. Anak, Emawati. Astrid. Uni. Jamil. Papa Nacho potong rambut. Did you cut your hair? 2 days ago, no? Apa? Hola, Yayan. Hola. Gracias. Oh. Arma. Selamat malam.
There is a song. No, selamat malam no. Selamat malam. Selamat, no selamat jalan. I love you. Selamat with all jalan my heart. kasih. Selamat jalan. Lindungi Allah. Kartika. Olga. Hola, Suprati. Ini cantik apa? Hong Kong? Who's Hong Kong? Who's Hong Kong? Oh iya, I miss Hong Kong. I want to go to Hong Kong again pretty soon. Hermit Loa Olana. Hermit Olana. I want to go to Hong Kong and go with you to Disneyland Hong Kong. You, me, and Mickey Mouse. You Forget remember? about it. You remember the canción? You and my monkey. You remember that song? Me and my monkey. Ah, Palalam. Me and my monkey. Vale. Cantik Matilde kemana? Ikutan Matilde. Ditanya sama tante, Matilde kemana? Aku di sini, kata Matilde. Di sininya di mana? Ditanyain tante. Oke, karena Nacho nggak ikut makan, cuman mau makan sedikit katanya, jadi saya pun masaknya jadinya saya kurangin cuman sup, ayam, terus sama taco. Udah, tadinya saya mau bikin mie goreng tapi Nacho nggak makan. Gitu teman-teman, Nacho kalau udah, pokoknya tuh udah tak titen nih. Tak titen itu apa ya bahasa Indonesianya? Kalau dia keluar sama temennya ngobrolin entah bisnis entah apa, antara jam 9 sampai jam 12 pagi lah ya, itu biasanya dia akan brunch sama teman-temannya. Itu artinya dia di rumah bakalan makan cuman sedikit makan siangnya. Kita bikin taco. Oh, panas. Nggak terasa ya teman-teman, udah mau Mei, April. Kok April? Bukan. Sampai pikiran pun sampai pikiran pun ikut kacau. Mei, terus Juni, sebentar lagi libur sekolahnya Matilde. Sebentar lagi di sini kan libur panjang teman-teman. Kalau di bulan Juni, Juli, Agustus. Tapi kalau bulan Juni itu liburnya akhir Juni, kemudian Juli libur, Agustus libur sampai dengan pertengahan September. Biasanya tanggal 12, 13, 14, 15 itu libur. Jadi 2 bulan setengah itu adalah waktu libur sekolah di sini. Yang libur apa cuman sekolah aja? Iya, yang libur sekolah aja. Kalau orang-orang kerja gimana? Sebentar teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk orang-orang kerja, tergantung jenis pekerjaannya apa. Kalau misalnya guru libur teman-teman, tapi liburnya nggak sama seperti muridnya. Jadi ada waktu mereka guru atau pak gurunya tuh harus masuk kerja, tapi liburnya lumayan lama, itu summer. Nah biasanya waktu-waktu summer itu adalah waktu-waktu liburan. Kalau yang mau mudik ke desanya, atau misalnya orang luar negeri kayak orang Indonesia yang mau mudik ke Indonesia, itu adalah waktu-waktu bisa mudik. Cuman kalau untuk kasusnya saya sama Nacho, karena sementara ini ya, mudah-mudahan nanti cepat bisa liburan di bulan Juni Agustus. Cuman kalau sementara ini kami Juli Agustus itu nggak bisa libur, karena kita justru rame-ramenya kerjaan itu kalau saya sama Nacho tuh di bulan Juli Agustus. Itu makanya kita jarang sekali, sepertinya saya belum pernah pulang di bulan Juli Agustus selama saya tinggal di Eropa ya, belum pernah saya pulang Juli Agustus, karena yaitu pekerjaan kami justru rame di
bulan Juli Agustus teman-teman. Bikin taco lagi teman-teman nih, tuh tinggal taburin keju di atasnya. Oh, panas. Nenek keluar beli ini apa namanya, plastik sampah. Tadi saya bilang saya aja yang beli, tapi nenek nggak mau. Nenek bilang mau belanja. Plastik sampahnya habis. Hola abuela. ¿Qué comprar abuela? Los tomatitos que creo que quedan un poco. Fresa. Lihatin. Nenek saya, mertua saya kok nenek saya. Cepillo de dientes. Nenek belanja. Y la farmacia y un poquito de ¿Cómo? que no están muy Ah. no están tan maduras como las de. Digo, las de fuera son lo mismo. Nenek beli strawberry. ¿Grande o pequeña? Las fresas bien medianas, algunas las grandes, otras más pequeñas. Sí. Ini teman-teman, nenek beli strawberry media kilo. Setengah kilo. ¿Cuánto es media kilo, abuela? Medio kilo será unos 75, unos 350. Per kilonya 3,5 euro atau sekitar 55.000, dan nenek beli setengah kilo. Los tomatitos estos de rama. Iya. Bikin tacos mbak saya, yang tanya saya masak apa, sama ayamnya udah matang. Nih, tuh, ini tinggal saya taburin keju di atasnya. Yuk kita, lama sekali nggak lihat nenek. Iya, karena kan sebulan di Indonesia saya, jadinya nenek tidak muncul di vlog. Mira, ¿dónde tú comprar? ¿Bajo? Ayer tiene plátano oferta fuera, ¿sabes? Sí, sí. ¿Tú visto? Sí. A veces tienes bananas. Sí. Porque los plátanos me gustan. Por precio o por sabor o porque esto de ser de Canary. Por sabor es mejor, sí, Ya teman-teman. Nih. Tuh. Wah, yang ini. Ini sekarang kita masukkan ke dalam microwave. Por esto yo se voy a meter más. Los tomates. Si puedo mejor las mitad limpiar enseguida y así ¿De qué? las fresas. Y ya no se estropean. Ini untuk Ahora, matiin deh. estas pueden durar. Masukin sini aja deh, ini apa namanya, kejunya kita habiskan aja, tinggal sedikit. Udah, ini teman-teman, saya oven dulu ya, microwave dulu. Udah selesai, tinggal diberesin dan kita makan siang. ¿Tú comer con nosotros, no, abuela? Sí, no como comer mucho porque me hago tarde y tengo que estar en el médico antes de las 5. Nenek lagi-lagi nggak makan banyak hari ini. Kenapa? Karena sarapannya tadi terlambat lagi. Nggak tahu jam berapa nenek sarapan, karena saya keluar rumah dari pagi. Tapi dia bilang aku nggak mau makan banyak hari ini, sama seperti anaknya, seperti Nacho.
nggak mau makan banyak karena sudah pada sarapan yang siangan. Apa? Oke, udah mateng. Sekarang ini kita bawa ke depan sebentar teman-teman ya. Ibu, Dalam kalian sudah habis? makan apa Matilde? Kamu makan apa? Seguro? Belum. Yang benar. Look in my mouth. Oh iya. Live-nya sudah habis? Apa? Live-nya sudah habis apa enggak? Belum habis live-nya. I'm very small. Kenapa? Aku makan strawberry apa ini? Strawberry bisa kalau Matilde mau. Nih, Matilde teman-teman dia tanya Matilde di mana, Matilde di mana gitu. Cuci dulu sini, Bu, cuci dulu. Oh, no, cuci dulu. Kenapa wajahnya gitu? Kasihan sekali wajahnya. Kenapa? Capek ya? Capek di sekolah ya? Kenapa gitu? Karena aku capek di sekolah. Capek di sekolah? Capek sekali? Belajar apa di sekolah hari ini? Hari ini Ya, kita belajar Valenciano. belajar apa? Valenciano. Valenciano. Oh iya, hari ini Valenciano. Hari ini kan Matilde belajar bahasa Perancis kan? Melon. Nanindra. Mana dia Matilde? Dikit lagi teman-teman. Belum meleleh semua. Ayamnya tadi yang saya goreng tuh teman-teman. Tuh cuman gini. Ini tuh dada ayam 2 sebenarnya, kanan sama kiri, tapi cuma jadi segini. Botol minum ini teman-teman ya, yang teman-teman tanya Mbak Ninyoman ini ya. Bukan, ini bukan made in Spanyol, ini made in Indonesia teman-teman. Ini yang kasih teman saya, sedulur wedok saya, ini yang kasih Siwi untuk Matilde, dan Matilde suka banget pakai ini. Cuman kemarin pas kita pulang ke Indonesia, Matilde dibelikan baru sama tante Siwi, dibelikan yang lebih kecil, lebih bening, lebih lucu. Jadi ini biasanya saya pakai. Ini walaupun dipakai Matilde, ini saya bawa untuk ini, untuk ke tempat gym. Matilde makin alhamdulillah, terima kasih Mbak Yuni, mudah-mudahan. Iya, sepertinya Matilde kecapean. Kalau pakai baju olahraga itu berarti ada education fisika, kalau di sini dibilangnya, kayak ada olahraga gitu loh teman-teman. Mungkin dia capek itu mungkin. Wah, meleleh teman-teman, ini saya teko saya nih, lihat. Yo. Nih tuh seperti ini. Ini Naca suka banget ini. Yuk, sekarang kita makan siang nih. Tak taruh ini dulu ke depan ya teman-teman. Paposo? I'm going to aquí mejor. No, I'm talking with because I'm live. Yuk teman-teman, pindah ke depan. Makan siangnya udah gitu aja. Apa namanya, masakannya. Rindu Matilde. Matilde, maaf dulu nak. Berdoa jangan lupa, oke? Ya Allah, terima kasih untuk makanannya hari ini. Hati-hati panas. Tuh, teman-teman yang nanyain Matilde, tuh Matilde ada.
Walau lesu tapi tetap lincah Matile sayang. Cintaku Matile tuh Tante Anti bilang. Makasih. Halo Tante. What you have apa? Ibu, let's start to hit the record. Hah? We are not going to stop the live until the live gets 1 million views. Matile bilang nggak boleh stop live-nya sampai view-nya 1 juta. Entonces sopa kira sono apa? Voy. Nacho cuman mau makan sedikit. Mau lagi nggak supnya sayang? Ya. Gitu? Ibu, we have more than 1 million, ¿verdad? Sekarang? Nggak tahu, coba lihat. Kayaknya enggak, cuman berapa? 363. Matile makan yang banyak ya. Ya. Ya Tante. Setuju. Tante bilang setuju, nggak tahu Tante Anti bilang setuju apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makan kita sepi. Nenek nggak lapar, Nacho nggak lapar, jadi mereka nggak punya keinginan untuk makan. Yang masak juga nggak punya keinginan untuk masak. Yang paling lapar paling Matile. Jadi lapar apa enggak? Ibu, I had a very scary dream last night. Hah, mimpi apa? That my finger was open. Hah? That my finger open. Kenapa bisa gitu? I don't know, but that was my dream. I could see my bones. It was very Yee. scary. Takut sekali. Ibu tahu kenapa mimpinya itu? Karena waktu itu Matile nonton di YouTube yang Scary Things. No! It's a game called My Singing Monsters. Matile cantik. Halo Mbak Umi Yola. Udah kita tutup ya, kita makan dulu, oke? Cuanto antes se la dé, mejor. Okay. No sé qué. Bisa papa. Está muy bueno. Cantik anak bule. Tambah cantik anak bule, terima kasih. Lihat jangan diputar-putar gitu. Nanti tumpah, jangan gitu sayang sama Om. Tú tienes 3 y él tiene 5. Papa Nacho. The views are getting up. The view getting up malah. Niño Jesús nacido en Belén, bendito sea nosotros. Amin. Masak apa? Arroz caldoso, nasi sama kaldu. Terus ayam. Tuh, cuman sedikit saya masak karena Mama sama Nacho nggak lapar. Terus ini. Tuh. Apa namanya sayangku ini? It's raining. Taco. No hemos subido la presión, ¿no? Y tengo calor, que no abriremos un poquito. Porque vienes acalorada, ¿verdad? Este tipo de arroz Más duro. duro. ¿Sabes, abuela? Esa es la primera vez que comprar este tipo de arroz este. ¿Cómo se llama? Duro. Arroz vaporizado. Vaporizado. Es largo. Pero se llama vaporizado. Es como vapor.
separado. Cada junto Este y un no vale poquito más para largo. hacer paellas, Mm. porque salen sin sustancia. Que yo quiero comprar en este sitio, papá. Paellero, ¿cómo se llama? Paellero. Pero no paellero con gas, con electricidad. Y muy bien para esta casa. Inducción. Muy bien, voy a comerme este taco que es más pequeñito. Este de Matilde. En Montornés tengo uno de inducción suelto así, pequeño. 75 y por descuento 50%. It's raining Pero taco. el paellero. Es verdad, papá. No gasta. It's raining taco. From the sky. Taco. Good. Good. Matilde, udah yuk, live-nya yuk, kita makan dulu yuk. Ibu sama papa mau ngobrol sama nenek. Ibu. But we don't Juga apa? we don't close the live until the video hits 1 million. Wow, enak gigitan pertama. Or Iya, dia makan tapi cuma sedikit. Nah, coba makannya teman-teman. Kita tanya nenek makanannya enak apa enggak. Nenek ada di sebelah saya. ¿Cómo está la comida, abuela? ¿Qué? ¿Cómo está la comida? ¿Bien? Muy bien, sí. Muy buena. Oke teman-teman, sekian dulu aja ya live kita hari ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di live selanjutnya. Dan sampai jumpa lagi di live selanjutnya. Assalamualaikum. Bye. Adios. Adiós. but we didn't hit 1 million. We didn't hit 1 million, Ibu. Matilde, 1 million is too far, eh? Maybe Adios. Tomorrow, okay? Or 999? No, tampoco. Or 99? Demikian salah Matilde. Adios teman-teman.